Kalau kamu pernah dengar nama daerah kayak Metro, Trimurjo, Purwodadi, atau Tulang Bawang di Lampung, mungkin kamu belum tahu bahwa banyak dari daerah itu dulunya adalah wilayah transmigrasi. Ribuan keluarga dari Jawa, Bali, dan daerah padat lainnya pindah ke Lampung demi satu hal: harapan akan hidup yang lebih baik. Tapi di balik cerita sukses, tersimpan pula cerita sulit, penuh perjuangan dan pengorbanan. Inilah cerita lengkap tentang sejarah transmigrasi di Lampung dan apa saja yang benar-benar terjadi pada saat itu. Transmigrasi bukan program baru. Sejak tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda mulai memindahkan penduduk dari Jawa ke Lampung. Tujuannya sederhana: mengurangi kepadatan di Jawa, sekaligus membuka lahan pertanian dan memperkuat kontrol ekonomi politik di daerah luar Jawa. Awalnya bersifat sukarela, tapi juga banyak yang terpaksa ikut karena kesulitan ekonomi. Pada masa itu, perpindahan dilakukan melalui kapal, memakan waktu berhari-hari. Banyak yang mabuk laut, bahkan jatuh sakit sebelum sampai tujuan. Lampung dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini berada paling selatan di Sumatera, dekat dengan Jawa, dan punya lahan subur. Belanda melihat Lampung sebagai halaman belakang Jawa yang siap dikembangkan. Maka sejak 1905 hingga 1941, ribuan warga Jawa dikirim ke daerah-daerah seperti Metro, Gedong Tataan, hingga Wek Kanan. Mereka tinggal di rumah-rumah sederhana, membuka lahan dengan tangan sendiri, dan harus beradaptasi dengan alam liar serta budaya lokal yang sangat berbeda. Setelah Indonesia merdeka, transmigrasi bukan dihentikan, malah dikuatkan. Di bawah Presiden Soekarno, program transmigrasi dipandang sebagai cara untuk membangun kesatuan bangsa, menyebarkan pembangunan, dan membentuk integrasi sosial. Soekarno pernah berkata, "Tanpa pembangunan luar Jawa, Indonesia akan timpang." Maka sejak tahun 1950-an, ratusan keluarga dari Jawa dipindahkan ke Lampung secara bertahap, tapi fasilitas sangat minim. Mereka harus membuka hutan sendiri, menanam padi sendiri, dan kadang tinggal di tenda sebelum rumah selesai dibangun. Bayangkan, naik kapal kayu berhari-hari, hanya bawa koper kecil berisi pakaian dan sedikit perbekalan. Banyak keluarga membawa bayi, lansia, dan anak kecil. Saat sampai di Pelabuhan Panjang atau Bakauheni, mereka langsung digiring naik truk menuju daerah pedalaman. Jalanan masih tanah merah, kadang hujan turun dan truk terjebak lumpur. Mereka tinggal di barak atau rumah papan yang masih setengah jadi, listrik belum ada, air minum harus gali sumur sendiri, dan yang lebih sulit lagi, tanah belum diolah. Semua dari nol. Hari-hari pertama adalah masa yang paling berat. Banyak yang terserang malaria, disentri, bahkan gagal panen. Hutan di Lampung lebat, penuh nyamuk, dan berisi binatang buas seperti ular dan harimau. Tapi mereka tetap bertahan. Para transmigran saling tolong-menolong, membentuk kelompok tani, dan membuat sistem gotong royong untuk membangun rumah serta jalan. Ada yang menanam padi, ada yang buka warung, dan anak-anak mulai sekolah walau ruang kelas hanya beratap daun rumbia. Perlahan tapi pasti, dusun-dusun kecil mulai tumbuh jadi kampung, lalu jadi desa, bahkan jadi kota. Awalnya memang sulit. Pendatang dari Jawa dan masyarakat asli Lampung punya budaya, bahasa, bahkan cara pandang berbeda. Tapi seiring waktu, muncul saling pengertian. Banyak transmigran yang belajar bahasa Lampung, dan sebaliknya, warga lokal juga belajar bahasa Jawa atau Bali. Bahkan terjadi banyak pernikahan campuran yang membuat hubungan makin erat. Kini, suku di Lampung sangat beragam, dan ini menjadi kekuatan sosial yang khas dari provinsi tersebut. Hasil dari kerja keras itu terlihat nyata. Banyak daerah transmigrasi yang dulunya hanya semak belukar kini jadi sentra ekonomi. Metro yang dulu perkampungan transmigrasi, kini jadi kota besar dengan pusat pendidikan. Di Lampung Tengah dan Lampung Timur, transmigran jadi tulang punggung pertanian. Bahkan beberapa dari mereka sukses jadi pengusaha, pejabat, guru, hingga anggota DPRD. Semua berawal dari rumah kayu dan tanah yang dibuka sendiri. Tapi tentu saja, sejarah transmigrasi tidak hanya berisi cerita indah. Beberapa masalah muncul, seperti konflik lahan dengan masyarakat adat,
ketimpangan sosial, dan perusakan hutan dan lingkungan. Di beberapa wilayah, transmigrasi dianggap sebagai bentuk penjajahan oleh pendatang terhadap lahan adat. Pemerintah belajar dari sini. Transmigrasi generasi berikutnya dibuat lebih terencana dengan pendekatan budaya dan dialog dengan masyarakat lokal. Ini jadi pelajaran penting dalam pembangunan yang inklusif. Saat ini, transmigrasi masih berjalan, tapi dalam skala kecil dan dengan pendekatan berbeda. Lebih banyak dilakukan dengan model pengembangan wilayah, bukan pemindahan massal. Tapi warisan dari program transmigrasi di Lampung masih sangat terasa. Banyak desa berlabel SP Satuan Permukiman, infrastruktur jalan dan pertanian yang sudah mapan, dan komunitas multi-etnis yang hidup berdampingan. Lampung hari ini tak bisa dilepaskan dari sejarah transmigrasi. Hari ini, banyak anak cucu transmigran yang jadi dokter, insinyur, bahkan bupati. Mereka tumbuh dengan nilai kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian orang tua mereka. Dalam benak mereka, selalu ada cerita. Ayahku dulu buka lahan dengan cangkul, tidur di lantai tanah, makan nasi jagung. Cerita itu bukan untuk dikasihani, tapi untuk dihargai dan jadi motivasi. Karena dari tanah Lampung yang liar, tumbuh generasi masa depan Indonesia. Transmigrasi di Lampung adalah kisah perpindahan, tapi juga kisah keberanian. Ini bukan cuma soal tanah dan rumah, tapi soal mimpi dan harapan. Hari ini, kalau kamu tinggal di Lampung, mungkin kamu menginjak tanah yang dulu dibuka dengan peluh dan air mata. Maka hargailah sejarah itu, karena kita adalah bagian dari perjuangan panjang untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di episode sejarah berikutnya.